Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Para pemuda muslim, ananda sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar? Semoga senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini insyaallah Ustadz akan menyampaikan suatu nasihat yang berharga kepada ananda sekalian, yang berjudul tentang keasyatibih, apa yang kau cari? Khusus bagi santri-santri Pondok Pesantren Tahfizul Quran Imam Asyatibi Goa. Anda sekalian tentunya berada di suatu tempat yang Masya Allah sangat banyak manfaat di dalamnya, khususnya kita menuntut ilmu. Namun pada hari ini, marilah kita mengintrospeksi diri kita, niat-niat kita, yang namanya keikhlasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru, dan tidaklah kalian disuruh illa liya'budullah, kecuali beribadah kepada Allah, menyembah Allah Subhanahu wa taala mukhlisin, dengan memurnikan, dengan ikhlas. Jadi ayat ini menyebutkan kepada kita, perintah kepada kita untuk ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa itu ikhlas? Ikhlas adalah melakukan ibadah hanya mengharapkan balasan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tidak disertai riya dan sum'ah. Tidak ada pamrih dari sesama makhluk. Jika suatu amalan dikerjakan tanpa keikhlasan, maka akan merugi pelakunya. Disinilah nasihat yang besar dan mulia kepada ananda adalah bagaimana kita ikhlas dalam melakukan aktivitas kita di sekolah, di pondok pesantren Tahfizul Quran. Apa yang kita cari di pondok pesantren Tahfizul Quran? Inilah pertanyaan besar yang harus kita jawab bersama. Karena jawaban kita itu menentukan apakah kita ikhlas di pondok ini atau tidak. Dalam hadis, dalam suatu riwayat, dikisahkan Abu Hurairah ditanya suatu hadis yang langsung didengarkan oleh Abu Hurairah. Dan ketika Abu Hurairah menjawab hadis itu, dia pingsan 3 kali. Hingga beratnya ini hadis, subhanallah. Apa hadis itu? Bahwa ketika yang paling pertama masuk ke dalam neraka adalah orang-orang yang dikenal, orang yang berjihad, orang yang menuntut ilmu, orang yang bersedekah. Ketika ditanya, apa yang kau manfaatkan dari segala nikmat yang Allah berikan kepada kamu? Orang yang berjihad itu mengatakan bahwa saya memanfaatkan nikmat dari Allah dengan berjihad, berjuang, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah, apa yang Allah katakan? Kazabta, kau berbohong. Kau berjihad hanya berharap gelar dari manusia. Maka di dunia ini kau sudah mendapatkan
apa yang kau inginkan dari kau berjihad, maka di akhirat tidak ada yang kau dapatkan. Maka diperintahkan malaikat untuk menggiring dia ke neraka. Na'udzubillah. Selanjutnya, para penghafal Quran, hafizul Quran, yang mengajarkan Al-Quran, yang mempelajari Al-Quran. Ditanya, apa yang kau manfaatkan dari nikmat dari Allah Subhanahu wa taala? Dikatakan para ahli Quran itu, saya memanfaatkan nikmat dari Allah dengan mempelajari Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Apa dikatakan Allah kepadanya? Kazabta, kau berbohong. Kau menghafal Quran hanya untuk mencari gelar, mencari dunia. Semua itu kau sudah dapatkan di dunia dan di akhirat kau tidak akan mendapatkan apa-apa. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat untuk menggiringnya ke neraka. Nauzubillah min zalik. Selanjutnya yang terakhir, orang-orang yang bersedekah. Ditanya kepadanya, apa yang kau manfaatkan dari nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kamu? Maka dijawab, saya manfaatkan nikmat dari Allah, yaitu bersedekah. Lalu dikatakan kepadanya, kazabta, kau berbohong. Kau bersedekah agar kau disebut dermawan, agar kau dikenal sebagai orang yang soleh, orang baik, yang mudah bersedekah. Kau sudah mendapatkan di dunia dan kau tidak akan mendapatkan lagi di akhirat. Maka diperintahkan kepadanya, para malaikat menyeretnya ke neraka. Subhanallah. Sungguh hadis yang menohok kepada kita, nasihat bagi kita. Orang-orang yang pertama kali masuk neraka bukanlah orang ahli maksiat. Orang yang pertama kali masuk neraka bukan orang-orang kafir, tapi orang-orang yang terlihat, yang kita kenal, orang yang beribadah, orang yang bersedekah, orang yang berjihad, orang yang menghafal Quran. Semoga Allah menjaga kita dari hati-hati yang tidak ikhlas. Semoga Allah menjaga diri-diri kita dari segala macam yang bisa menyelewengkan niat-niat ikhlas kita. Seperti itu juga kepada ananda, para santri, pondok pesantren, Tahfizul Quran, Imam Asy-Syatibi Goa. Apa yang kau cari di pondok pesantren? Apakah hanya gelar, ijazah, sertifikat? Setelah dapat sertifikat, gelar, ijazah, mendaftar jadi PNS, dapat gaji. Apakah itu yang kita inginkan? Apakah tujuan dunia ada di hati kita? Nauzubillah. Marilah kita jaga diri kita dari segala niat yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang yang berjihad tanpa hanya ingin mendapatkan harta rampasan. Atau orang yang belajar, menuntut ilmu agama seperti kita hari ini di pondok pesantren Tahfizul Quran. Apa yang kita cari dari ilmu, dari belajar kita di pondok pesantren ini? Untuk mencari gelar atau pekerjaan atau hal-hal dunia. Masya Allah. Marilah jaga diri kita, luruskan niat kita. Kita belajar di pondok pesantren ini untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mencari balasan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk dunia, bukan untuk mencari teman-teman, untuk mencari gelar orang soleh, orang baik, menjadi dikenal di masyarakat imam. Subhanallah. Marilah jaga diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala meluruskan niat-niat kita, hanya berharap ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat bagi kami pribadi dan juga kepada ananda sekalian, para pemuda muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Mungkin seperti itu nasihat yang singkat dari kami. Dan marilah kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada niat-niat kita yang awalnya tidak sesuai dengan keikhlasan kepada Allah, astagfirullahalazim. Begitu juga kami yang memberikan nasihat ini. Mari kita semua saling meluruskan niat-niat kita. Mulai dari langkah ini, dari video ini yang kita nonton, kita luruskan niat kita, dan ke depan dan seterusnya niatnya betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan keikhlasan kita ini betul-betul murni karena Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan membaca doa kafarat majelis. Subhanallah, ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.